Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah tindakan para tersangka tersebut adalah mengunggah, menafsirkan, atau membandingkan ijazah yang sudah beredar di publik dengan menggunakan metode ilmiah, atau tindakan para tersangka itu melakukan perubahan, mengedit, menambahkan atau mengurangi sesuatu atau apapun yang terdapat dalam dokumen ijazah tersebut. Kalau yang B, yang terakhir yang saya baca, maka mereka bisa dikenakan pasal 32 dan 35 kalau bisa dibuktikan perbuatannya. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan perbuatannya, hanya sekedar melakukan mengunggah, menafsirkan, membandingkan, kemudian menggunakan metode ilmiah, maka dia tidak bersentuhan dengan pasal 32 dan 35. Nah, kemudian Bang Karni, saya juga ingin menyampaikan satu hal. Mohon izin Pak Arianto, saya kalau Bapak berkenan saya diskusi dengan Bapak. Tadi Bapak mengatakan ada pemeriksaan ke UGM ijazah tersebut. Apakah dibawa ijazah asli Pak Jokowi ke UGM? Kan nanti Bapak mengatakan, saya mendengar, saya mencatat, tapi mungkin saya salah mencatat. Ada pemeriksaan ke UGM yang dilakukan oleh penyidik untuk melihat ijazah Pak asli itu asli apa tidak? Yang saya dengar ya Pak itu, yang dikerjakan oleh Bareskrim itu ke sana, kemudian membawa berkas, semua berkas-berkas. Karena kan kalau berkasnya ijazah Pak Jokowi kan nggak ada. Semua juga nggak ada ijazah sana tuh Pak. Kan sesuai dengan keterangan Bapak penguasa UGM itu. Kalau sekarang itu ijazahnya di sana pasti sudah tidak ada kan, Pak, sudah dibawa masing-masing. Jadi ijazah Pak Jokowi itu yang asli ada di Pak Jokowi sebenarnya? Ya mesti ya. Ada. Iya. Berarti pernahkah ijazah itu dibawa ke UGM untuk dikompar? Pertanyaannya, kalau memang pernah, berarti untuk dibawa ke UGM ijazah tersebut oleh penyidik, maka harus dilakukan penyitaan terlebih dahulu. Mungkin Bareskrim atau Polda Metro telah melakukan penyitaan terhadap ijazah asli Pak Jokowi. Kalau saya yang saya dengar itu ya, ini dari LBH-nya ya, para kuasa hukumnya. Ketika melaporkan ke Polda Metro, Pak Jokowi membawa ijazah aslinya. Diserahkan. Berarti ada penyitaan. Sudah, saya kira kalau ada penyitaan, maka terhadap barang tersebut harus sudah dimintakan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti memang ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Selatan. Berarti sekarang ijazah Pak Jokowi yang asli di bawah penyitaan Polda Metro Jaya. Iya. Aslinya ya. Yang saya dengar kayak gitu. Saya kan nggak ngelihat ya. Itu tadi yang saya kan hanya pengamat Pak, nggak ngikuti penyidik itu sehari-hari gitu Pak. Enggak, Pak Solar, gini Pak. Kalau saya tangkap tadi, bukan hanya Bapak, bukan hanya pengamat, saya tahu saya juga staf ahli, Bapak mungkin lebih mendalami masalah itu. Sebenarnya Bapak, bagi saya Bapak beda dengan pengamat Pak Susno Juwadi. Pak Susno Juwadi itu kan hanya pengamat dari pensiunan kepresidenan, tapi Bapak selain pengamat juga salah seorang staf ahli kalau nggak salah di kepolisian. Saya penasihat ahli bukan. Penasihat ahli. Penasihat ahli tentu punya akses untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih akurat gitu. Nah, dalam kaitan ini maka sebenarnya Pak, saya kembali ke sepakat gini. Pak Roy Suryo, saya mengajukan pertanyaan kepada Pak Roy Suryo dan tim lawyernya ini. Siap. Tadi kan ada ijazah Pak Jokowi yang kita dengar juga dari lawyernya mengatakan sudah diserahkan ke Polda Metro. Baik. Nah, kalau Pak Jokowi, Polda Metro mempertemukan restoratif justice, kan sekarang boleh dilakukan upaya restoratif justice, ya, dipertemukan Bapak dengan Pak Jokowi di Polda Metro, ini ijazahnya, Roy Suryo silakan periksa, verifikasi,
ternyata Anda keliru terhadap tuduhan Anda selama ini. Pak Jokowi menuntut, ya sudah, kalau ada keliru, minta maaf, saya maafkan. Anda bersedia minta maaf? Kalau saya keliru, karena penelitian itu juga keliru, karena softwarenya keliru, saya bersedia minta maaf. Tapi kalau ternyata ijazah itu memang palsu, dan itu kita teliti, Jokowi yang harus minta Jangan maaf. yang kedua dulu, yang pertama dulu. Anda bersedia minta maaf? Bersedia kalau memang saya salah. Tapi insya Allah penelitian ini tidak salah. Oke. Masih insya Allah ya. Iya. Oke, kalau begitu Pak, saya berharap sebenarnya Polda Metro Pak Jokowi menjembatani peraturan Kapolri, termasuk mungkin Pak Arianto tadi untuk melakukan upaya restoratif justice, mempertemukan para pihak di Polda Metro, melihat ini ijazah aslinya, Anda Roy Suryo silakan. Sehingga nama Pak Jokowi juga bersih di publik sekarang. Kalau daripada kayak begini dibawa kepada berapa ratus orang lagi mau dibawa menjadi tersangka. Semakin banyak dibawa menjadi tersangka, semakin liar persepsi publik terhadap Pak Jokowi. Selesaikan dengan cara itu. Pak Jokowi ini mantan Presiden Republik Indonesia. 10 tahun loh beliau mengabdi, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan kesempatan-kesempatan lainnya bersama cucu. Masa gak punya nilai-nilai kenegarawan? Saya langsung jawab ya. Ya, Polisi sekarang ini kan mengedepankan RJ, Pak. ya. Ya. Saya kira-kira ya kalau memang ada kayak gitu ya, barangkali Pak Kapolri masih welcome, Pak Kapolri ya untuk RJ itu. Tapi sekarang kan kuncinya kepada Pak Jokowi. Nah, mumpung ada anunya Pak Jokowi ini, mestinya dia yang merayu lah katanya gitu. Kalau saya selalu berharap Pak Jokowi itu sebagai negarawan. Ya. 2 periode beliau jadi presiden. Jadi terima kasih Pak, Bapak memberikan saran yang bagus sekali ya. Dan saya ingin jawab yang tadi yang sebelumnya. Saya ingin menjawab tadi bahwa kita itu menegakkan hukum itu jangan sampai istilahnya Bapak tadi katakan jangan ngawur gitu ya. Ya. Saya ini sebagai penyidik Bapak tahulah. Saya tidak suka melanggar dan saya jujur dan menegakkan apa yang benar yang ada. Ya. Dan saya tadi tersinggung dia katakan bahwa Perpol itu saya langgar kemudian saya bukan itu Pak. Saya bikin Perpol itu demi untuk menutupi kekosongan hukum. Pak Arianto, mohon maaf saya bukan katakan Bapak langgar, tapi dilanggar oleh penyidik. Gak usah dijawab. Bapak bukan langgar Pak, Ini mohon maaf. udah 10.50. Daripada saya stop. Tiba-tiba Terus yang kedua Pak tadi Bapak kan mengatakan Pak supaya tidak ngawur gitu ya. Saya ulangi lagi Pak, penentuan pasal-pasal itu tadi Pak, itu adalah berdasarkan dari rekaman bukti yang 720 itu Pak. Itu rekaman-rekaman digital Pak. Itulah yang dikerjakan. Nah itu ditafsirkan oleh para ahli. Kalau seperti ini masuknya ikut enggak dalam suatu hujatan ataupun apa. Itu Pak, jadi barang buktinya itu lengkap sudah ada gitu. Nah kalau seandainya itu ternyata itu salah penafsiran pasal, itu kan bisa mengajukan gugatan di pra peradilan atau nanti dipembuktikan sehingga nanti tidak terbukti. Itu Pak, saya hanya ini semangat saya Pak, hanya memberikan pada publik ini loh yang kejadian yang sesungguhnya terjadi itu gini. Demi Tuhan Pak, saya tidak membela Pak Jokowi Pak, saya nggak ada urusan apa-apa dengan Pak Jokowi. Ya, saya percaya Pak Saya Nasrullah. menegakkan hukum ini demi kebenaran dan jangan sampai kemudian kok hukum masuk seperti itu kita nggak lakukan perbaikan kan nggak baik. Ya, Pak Nasrullah, Kira-kira gitu, Pak, saya percaya kok Pak Arianto insya Allah mau. Pak Arianto rapat dengan dengan para tim termul saja, rapat sendiri mereka aja, Pak Arianto datang kok. Izin Dato Karni bisa Iya, Pak Arianto datang. Oke, kita kembali lagi di channel ini di mana sebuah cuplikan video di pagi hari ini. Nah, sebuah gempar lagi yaitu Roy Suryo ungkap hal baru bahwa fotokopi ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Nah, di sini dikatakan atau netizen atau masyarakat. Nah, atas nama rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mendukung penuh RRT. Nah, bongkar borok keluarga dan dinasti palsu. Nah, sama juga dan Bonatua yaitu membongkar juga masalah ijazah Jokowi. Nah, kurang ajar rakyat dibohongi bertahun-tahun, kasihan sarjana sesungguhnya. Nah, si Jokowi ini tipu-tipu pendidikan dan bongkar sampai tuntas. Nah, semoga Om Roy Suryo selalu dilindungi. Nah, kurang ajar selama 10 tahun raya dibohongi. Kebenaran pasti akan kelihatan maju terus.
pantang mundur pahlawanku. Penjarain aja Jokowi kalau ijazahnya palsu. Nah, si Bonatua ini dan si Roy Suryo ini selalu bersama. Semua kejahatan Jokowi makin terbongkar oleh Mas Roy DKK semangat. Nah, segera panggil UGM yang bertanggung jawab. Ijazah Jokowi palsu, pasti semuanya akan terlibat. Makanya sulit ditangkap suatu kebobrokan moral negara. Nah, palsu dan palsu ijazah Jokowi, wajib bongkar ijazah palsu Jokowi. Nah, Pak Roy Suryo, capeknya semoga diganjar dan keberhasilan pada tujuan Pak Suryo. Nah, oknum peracok parjol aparat negara dan DPR, termu pendukung Jokowi layak dipecat dan hukum berat. Mana tahu ternak Andi Azwan yang teriak-teriak bilang asli. Nah, sekarang semakin jelas dan terang benderang siapa yang bohong dan siapa yang tidak bohong. Alam semesta selalu berpihak pada kebenaran. Nah, Nervakan setuju ya, setuju ngacung. Nah, tidak lama lagi akan terkuak palsunya si Jokowi ini. Nah, saya selalu RRTCS, bongkar terus. Kalau sudah bisa dibuka untuk di publik, berarti Gibran dan game segera tayang. Nah, kemenangan raya yang diperjuangkan oleh Suryo DKK gas terus, jangan dibuka semua Om Roy. Nanti aja di persidangan biar Jokowi nggak bisa jawab. Nah, ayo Roy CS bongkar terus ijazah palsunya. Semangat pantang mundur, keluarga yang ambisius tapi otaknya kosong dan gak pantas memimpin negeri. Nah, kita selalu berdoa semangat terus Roy Suryo. Yang zolim, yang pembohong pasti akan hancur sehancur-hancurnya. Nah, waduh, parah sekali KPU. Akhirnya mau cotot juga tuh salinan ijazah dari KPU, sedangkan UGM cuma kebanyakan alibi. Nah, palsu berbelit-belit dan berkelit terus semangat RRT. Nah, kemudian dia Sandi gak mungkin berani memosting kalau nggak dapat perintah dari pemilik ijazah palsu, jahatnya luar biasa. Nah, kasus ijazah Om Jack semakin hari semakin terang benderang, termul kelojotan karena gorong-gorongnya mulai dibongkar. Nah, mantap Bung Roy, ada yang kelepek-kelepek kayak wader kena strom gitar listrik. Waduh, nah semoga Mas Roy Suryo sehat selalu dan selalu dilindungi Allah dalam perjuangan untuk memperbaiki bangsa ini yang kita cintai ini. Nah, panggil UGM untuk datang dan menjelaskan. Nah, dan Bonatua ikhlas, pemalsuan dokumen apabila tidak ada tanggalnya bisa dipidana. Kami selalu mendukung. Nah, fotonya aja nunjukin kan ijazah palsu, bikin Jokowi itu palsu. Daripada berlanjut larut, lebih baik langsung aja uji forensik independen secara terbuka. Nah, sehat selalu para penjuang kebenaran dan kejujuran melawan kebohongan. Jokowi berat memang karena Jokowi dilindungi aparat rakyat yang mendukung RRT. Nah, ada titik terang untuk membongkar ijazahnya palsu. Semoga RRT di pelindungannya dan kesehatan. Nah, udah banyak untuk buktinya, harusnya berani ke pengadilan. Termul pada kenjang-kenjang karena ijazah junjungnya bakalan dirujak sama Roy Suryo CS dan Bonatua. Nah, si Kurap bingung lagi cari penjilat lagi yang bisa membantah dari Roy Suryo. Semuanya penjilat yang lama tumbang semuanya. Ayo daftar jadi, termul gajinya besar, yang penting bisa teriak, bisa mengeluarkan ototnya, hilang rasa malunya, gaji besar. Nah, saya sih seorang diri percaya kalau ijazah Jokowi itu 1000% palsu. Nah, semoga seluruh tim RRT penaringan sehat walafiat dan terus menyuarakan kebenaran dan kejujuran. Ungkap terus Pak Roy CS ijazahnya, jangan kendor, rakyat terus menang dan kalahkan si dia. Nah, dikira oleh manusia yang namanya Jokowi itu hidup ini selamanya. Nyadar gak sih kalau ada yang namanya mati? Semoga Pak Roy Suryo ini selalu dilindungi Tuhan. Ya, kita yakinlah kalau memang aslinya ijazahnya yang itu palsu. Nah, benar-benar aneh, legalisir gak ada tanggal, bulan dan tahun. Nah, masalah ijazah ini kita udah tunggu selama 2 tahun lebih. Nah, kalau ijazahnya palsu, saya yakin Jokowi sampai mati pun gak bakal ngaku.
bagaimana seorang hakim dan polisi pintar tangkap Jokowi penipu. Nah, sehebat Bang dukung penuh RT bongkar semua tipuan Jokowi kepada rakyat Indonesia. Nah, gila benar 10 tahun kita diapusi termul atau 2 periode selalu memimpin NKRI ini. Nah, terna teroris makin koplak. Nah, saya selalu lupa Roy Suryo, RRTC semangat terus sampai Jokowi dihukum mati. Nah, saya selalu RT tetap semangat, raya selalu mendukung Adili si tukang ngibul, padahal sudah di backing macam-macam orang-orang bayaran, drama, rekayasa, dan para termul. Kepalsuan dan kebohongan kriminal KKN Jokowi makin nyata. Nah, Bang RT semoga sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ingat, gerombolan iblis bermuka manis atau manusia tak akan menang melawan orang baik. Nah, sepertinya partai pengusung juga harus bertanggung jawab. Saya selalu paroi. Pahlawan mencari kebenaran demi rakyat Indonesia maju terus sampai tuntas. Nah, sebenarnya kejujuran keadilan segera terbukti dan terwujud. Amin. Nah, kemudian Bang Roy Suryo memang peneliti ilmiah, penjuang. Kami dukung perjuangan membongkar kebohongan resmi 10 tahun. Nah, lalu walaupun dan dunia akan runtuh, hukum tetap tegak. Semoga Bang Roy Suryo dalam lindungan Allah SWT. Nah, sebenarnya sudah terkuak kebodohan, yang tinggal penegak hukum yang memutuskan kebenaran dan keadilan, yang jujur, berani, profesional. Kejar terus Jokowi sampai liang kabur. Nah, Resmon Hasiolan Sianipar Roy Suryo Tifa Pahlawan Baru. Nah, halo masyarakat Indonesia, fokus saja pada penanda tangan yang berbeda. Masa ada ijazah dengan 2 pejabat yang berbeda dalam mendatangannya dokumen-dokumen. Ini fatal ketahuan sekarang dari 2 fotokopi ini. Nah, semoga saya selalu Bang Roy. Kemudian, semoga Peru CS berhasil membongkar kebohongan Jokowi serta ijazahnya, dan semoga Anda tidak dipenjarakan oleh kubu Jokowi. Nah, masyarakat tahu, bisa sudah dicenteng hakim, jaksa, polisi bela Jokowi. Nah, nampaknya petugas leges tahu ijazahnya palsu, makanya tidak disertakan tanggal legilasir. Bongkar ijazahnya palsu Jokowi, bongkar persekolongan Jokowi, Parcok dan UGM dan oligarki berserta dewan pembohong rakyatnya. Nah, kemudian fitnah yang terbukti termulkurap semakin auto kelojotan. 10 tahun dibohongi Jokurap dengan ijazahnya palsu. KPU dan PDIP harus bertanggung jawab dengan lolosnya manusia gorong-gorong ini. Nah, seorang Jack Sparrow yang menyamar jadi presiden, namun penyamaran yang terbongkar begitu juga dengan kebohongan dan tipu-tipunya. Nah, seorang Jokowi kora-kora lagi yang ada gunanya, buktikannya di pengadilan, jangan di luar saja. Nah, kenapa drama gajah ini lama sekali, drama sampai episode 29 perkiraan termul. Nah, ijazah Rismon senggol dong. Capek ribut-ribut terus, kalau begitu tuntut saja KPU seperti kata Pak Eugrisno. Nah, kemudian ayo rakyat Indonesia semuanya, kita bantu Bang Roy, Bang Rismon, dan Bunda Tifa untuk membongkar kelicikan Jokowi. Nah, terima kasih teman-teman. Jangan lupa komentar di kolom komentar ini. Salam NKRI, harga mati.